Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pertemuan ini kita akan membahas farmakopor dan hisar. Ya. Saya akan share screen. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kemarin ya, CADD sebenarnya ada beberapa bidang ya, tetapi akan apa? Yang akan kita bahas nanti adalah hisar ya, hisar. Kalau farmakofor itu kalau di silabus kemarin eh, ya farmakofor, hisar dan farmakofor modeling ya. Jadi kalau farmakofor ini garis besarnya adalah eh, menumpuk-numpuk farmakofor ya. Jadi misalnya antiinflamasi. Antiinflamasi itu strukturnya kan banyak sekali ya. Jadi itu ditumpuk-tumpuk, kemudian nanti eh, akan diketahui gugus-gugus apa saja yang sangat berperan untuk efek analgetik misalnya. Nah, sehingga nanti desainnya itu memang bisa sangat sempurna secara teoritis ya. Nah, tapi prakteknya itu yang agak susah. Kenapa? Cara mensintesis molekul ya. Dengan gugus yang sangat banyak itu tentu akan mengalami kesulitan. Sehingga dalam sejarah penemuan obat itu sepertinya tidak ada penemuan obat yang benar-benar berdasar farmakofor ya. Tapi kalau molekul docking ada, yaitu lapatinib ya, yang akan kita bicarakan minggu depan. Nah, jadi secara garis besar seperti itu. Jadi apa di software MOE itu ada ya. Dulu sempat ada praktek sebenarnya, tapi dulu ya. Jadi dulu di farmasi UGM ini S1-nya kimia medisinal ada 5 SKS, farmakokimia ada 5 SKS. Jadi totalnya ada 10 SKS. Makanya ada praktikumnya dengan farmakofor. Sayang sekali dengan adanya perkembangan ilmu, terus pada pulang sekolah pada apa butuh mata kuliah baru sehingga farmakokimia atau kimia medisinal yang tadinya 10 SKS di S1 itu dipangkas tinggal 2. Nah, sebenarnya sayang sekali karena dulu farmasi UGM itu terkenal karena basicnya di bidang kimia medisinal kuat. Sekarang kayaknya sudah lemah ya. Saya nggak tahu lagi farmasi UGM itu kelebihannya apa sekarang ya. Nah, itu ya karena adanya perkembangan tadi. Nah, gitu. Jadi farmakofor modeling itu garis besarnya seperti itu ya. Dulu ada prakteknya. Nah, kalau yang hisar ini akan kita bahas hari ini ya. Hisar. Jadi saya akan menampilkan contoh. Nah, contohnya dulu. Jadi hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas turunan kurkumin tersubstitusi C4 sebagai antiinflamasi. Jadi ceritanya kurkumin itu adalah bahan alam ya, jadi tidak bisa dipatenkan. Sehingga pionir atau pelopor dari dosen Fakultas Farmasi UGM yaitu almarhum Profesor Dr. Sambudi Rekso Hadi Projo itu mempunyai ide bagaimana kalau kurkumin itu kita kurangi karbonilnya. Karena di sana ada karbonil double, kemudian kita kurangin aja satu. Nah, jadilah molekul modifikasi yang namanya PGfenol dan kawan-kawannya. Dan itu sangat-sangat terkenal ya. Sangat terkenal membawa farmasi UGM ke tingkat internasional sangat terkenal ya.
Dulu kalau nggak salah habis 3 miliar ya proyek itu namanya molekul nasional ya. Jadi mematenkan beberapa turunan kurkumin yaitu pekifenol dan kawan-kawan ya. Sampai-sampai berita itu sangat menggemparkan waktu saya masih di kedokteran Universitas Andalas ya. Kedengaran di laboratorium saya, di UGM ada di farmasi UGM punya proyek namanya molekul nasional ya. Jadi saya sangat tertarik sehingga saya membayangkan molekul nasional itu saking harum namanya ya. Itu saya membayangkan ada gedungnya seperti lembaga Ikman gitu. Jadi wah jangan-jangan di UGM di farmasi ada apa gedung lantai 4 paling tidak ya seperti lembaga Ikman gitu misalnya. Nah, pas saya akhirnya saya bisa mutasi pindah, saya cari-cari mana ini tulisan molekul nasionalnya ya. Eh, Gedungnya nggak ada, itu plakatnya juga nggak ada juga ya. Akhirnya ketemu apa? Ketemu stiker. Ukurannya berapa? 1 senti kali 2 senti coba. Stiker molekul nasional. Di mana itu? Ditempel di kulkas. Kulkasnya almarhum Profesor Suparjan. Yang sekarang kulkas itu ada di ruangan saya. Ada stiker molekul nasional ya. Jadi sehebat itu gaungnya ya. Ternyata nggak ada gedungnya ya. Nah itu dari situ makanya terus di sini ada ini Pak Suparjan namanya. Sekarang udah almarhum. Itu S3-nya di Free University. Jadi sandwich ya. UGM dan Free University. Beliau meneliti tentang kurkumin tapi disubstitusi di C4. Nah, ini ceritanya. Kurkuma longa dan seterusnya ya. Nah, di sana ada kurkumin ya. Nah, kurkumin ini banyak efeknya sudah diteliti, tapi yang menarik di sini adalah diteliti sebagai antiinflamasi. Nah, sebagaimana antiinflamasi, kurkumin bekerja seperti fenilbutason dan 2-are-1,3-enandion. Setiapnya kurkumin, maka derivatnya yaitu tersubstitusi C4 juga punya efek antiinflamasi. Nah, jadi ceritanya berikut ini. Jadi ini kurkumin ya, kurkumin yang di nomor 4 ini disubstitusi oleh gugus R ya. Jadi Pak Parjan ini S3-nya mensintesis derivat kurkumin tersubstitusi C4. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi setelah disintesis, dielusidasi struktur, kemudian diuji secara in vivo ya. Sehingga diketahui ED50 sebagai antiinflamasi. Apa yang terjadi? Semua modifikasinya tidak ada yang lebih poten dibanding kurkumin. Ya, tidak ada yang lebih poten. Terus bagaimana komentarnya? Apakah penelitian ini tidak berguna? Oh tidak ya. Apapun penelitiannya, apapun hasilnya, selama metodenya benar itu sangat berguna. Sehingga saya minta izin ke beliau, Pak, datanya saya pakai untuk hisar, untuk mendesain molekul. Nah, diizinkan ya. Sehingga dari 13 molekul ini saya hitung tetapan fisika kimianya ya. Nah, di sini kelanjutan dari hasil sintesis ya Pak Parjan tadi. Nah, ini saya hitung apa variabel atomik dan variabel molekulernya ya. Jadi ke-13 nyawa itu saya hitung seperti ini ya. Data atomik ya. Jadi muatannya saya hitung di CC1, 2 dan seterusnya. Kemudian data molekulernya itu saya hitung apa energi HOMO, energi LUMO dan seterusnya. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, kita siapkan dulu tadi ya data deskriptor atomiknya. Ini bisa praktek sebenarnya.
Tapi karena cuma 2 jam nggak mungkin praktek ya. Ini kalau saya buka kelas biasanya berapa ya? 5 kali 2 jam ya, 10 jam untuk praktikum itu ya. Karena saya buka kelas online pesertanya 48. Ya. Banyak juga yang berminat. Nah ini hasilnya ya. Jadi muatan di C1 sekian dan seterusnya. Kemudian data atau deskriptor molekuler ya. Ada ehomo, elumo, lokpe, ehidrasi, dan seterusnya kita hitung semua ke-13-nya. Kemudian kita bikin persamaan garis ya. Hubungan kuantitatif antara struktur dan aktivitas tadi. Di mana aktivitasnya adalah di ED50 tadi ya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, kita masukkan ya. Kalau deskriptornya 1 ya, itu R-nya cuma 0,8. Kalau deskriptornya 2, 0,9 naik ya. Dan seterusnya, makin banyak deskriptor yang mewakili, maka R-nya akan mendekati 1 ya. Jadi deskriptor itu adalah sesuatu yang bisa mendeskripsikan benda tersebut. Kalau di sini molekul ya. Jadi misalnya orang dideskripsikan kalau dengan satu sifat, misalnya cuma hidung gitu, nah, tentu banyak yang sama nanti ya. Hidungnya mancung, nah, paling R-nya berapa? Karena hidungnya mancung banyak orang ya. Tapi kalau ditambah misalnya hidungnya mancung, rambutnya hitam, nah, sudah nambah ya. Karena yang hidungnya mancung belum tentu rambutnya hitam, ada yang bule misalnya. Kemudian kulit, kulitnya sawo matang misalnya, dan seterusnya. Jadi makin banyak deskriptor tentu akan menggambarkan atau mewakili sifat dari benda tersebut. Nah, sehingga kita pakai program namanya Belkisar di sini. Sehingga intinya nanti kita buat persamaan garis yang R-nya mendekati 1 ya. Nah, di sini kita pilih R-nya yang 0,914. Nah, ini hasil daripada apa? Perhitungan tadi ya. Jadi deskriptornya kalau 7, 0,9 dan seterusnya. Nah, jadi kita tetapkan persamaan garisnya yang bagus adalah yang ini. N13 R 0,914 ya. Kemudian F-nya ya, dan seterusnya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, ini yang terobservasi, yang teramati, ini yang terprediksi. Ini deltanya ya. Jadi bisa kita buat persamaan garis ini yang bisa untuk mendesain molekul. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Dari persamaan garis terbaik dapat diketahui bahwa makin positif muatan C5, maka senyawa akan semakin besar. Ya, log per ED-nya terprediksi atau makin kecil ED50 terprediksi. Atau senyawa semakin aktif. Dengan demikian, senyawa baru yang diusulkan area lebih aktif dari senyawa yang sudah disintesis, yaitu tadi, data tadi, harus mempunyai gus penarik elektron pada substituen C4. Ya. Jadi dari analisa Kisar ini diketahui bahwa pemasukan gugus oleh Pak Parjan tadi itu kebalik ya. Tadi yang dimasukkan gugus pemberi elektron, harusnya gugus penarik elektron. Apakah salah? Tidak salah. Karena Pak Parjan ini bidangnya sintesis. Dia mencari data ya. Tapi kalau untuk orang yang pendesain obat tentu saja menjadi tidak populer ya. Jadi kalau saya yang sebagai pendesain obat terus menghasilkan senyawa tadi tentu tidak elok ya. Karena pendesain obat adalah tujuannya membuat desain yang lebih bagus dari yang ada. Sehingga dari data Pak Parjan tadi saya mempunyai ide bagaimana kalau kita masukkan gugus penarik elektron yaitu nitrokurkumin, sehingga terprediksinya 2,5 mg per kilogram berat badan lebih poten dibanding
kurkumin yang 34 mg per kilogram berat badan tadi. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya kita kalau dalam Fisardi mempunyai model persamaan garis ya. Kemudian senyawa usulan yaitu 4 nitro kurkumin. Nah, jadi yang dimasukkan harusnya di gugus C4 ini adalah penarik elektron. Kalau kebalik akibatnya jadi kurang poten tadi ya. Nah, jadi ini tentang aplikasinya bagaimana tentang Fisar. Nah, setelah ini nanti akan kita bahas tentang teorinya secara rinci. Nah, sampai sini dulu. Dan saya buka pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Pak Hari Jadi, mungkin mau bertanya. ya, silakan. Pak, kalau tadi kan modifikasi itu ada penarik Bisa sama dideketin ininya, kurang jelas. Mic-nya. Oke, sudah belum, Pak? Ya, Sudah terdengar? sudah. Oke. Pak ingin bertanya, tadi kan apa namanya ada gugus penarik dan pendonor elektron, yaitu kalau kita mau menentukan itu apakah dua-duanya dicoba atau mungkin ada struktur khas yang oh ini yang bagus nanti kita kasih pendonor, oh nanti kita kasih penarik elektron gitu bisa kita perkirakan atau harus dicoba dua-duanya aja, Pak? Ya, jadi kalau untuk data itu dicoba dua-duanya. Nanti karena kita akan mencari persamaan garis. Jadi nanti persamaan garis itu akan bisa dihasilkan dari tadi, dua-duanya tadi ya. Jadi yang dimasukkan harus pemberi dan penarik elektron. Jadi misalnya gini, misalnya kita punya kerangka molekul ya, kerangka molekul terus R-nya itu ada 4 misalnya. Nah, kita ingin membuat molekul yang paling bagus dengan kerangka tadi. Itu caranya gampang ya, caranya gampang. R-nya tadi kan ada 4. Jadi R1, R2, R3, R4. Nah, R1 ini kita kasih penarik dan pemberi elektron. Ya. Nanti ada daftarnya. Berarti kan udah 2. Nanti R2 kita kasih penarik dan pemberi. Berarti 2. 2 kali 2, 4. Nanti R3 juga penarik dan pemberi berarti 2. Berarti 4 kali 2 berapa? 8. Nanti R4 penarik dan pemberi 2. Berarti 8 kali 2. Berarti database-nya 16 nanti. Nah 16 itu kalau secara kayak Pak Parjan tadi itu kan harus disintesis ya. Harus disintesis dan harus diuji secara in vivo atau in vitro, bisa salah satu. Nah, itu kan butuh biaya banyak sekali. Nah, kalau saya pernah mengakalinya seperti ini ya. Jadi ke-16 molekul tadi itu nggak perlu saya buat. Nggak perlu saya sintesis, tapi saya modelkan. Saya modelkan terus parameter aktivitas, kalau tadi kan ED50. Itu saya ganti. Parameternya saya ganti dengan skor docking. Kenapa? Karena skor docking itu bisa dijadikan parameter aktivitas ya. Makin minus skor docking, obat itu makin poten. Sehingga kalau saya sederhanakan, saya mempunyai model hubungan kuantitatif, struktur, dan skor docking. Nah itu pernah saya praktekkan begini. Ada dosen ya, dulu dosen saya tapi itu jadi temannya. Bu Sri Mulyani itu mengisolasi molekul dari tanaman, terus dapat 2 molekul. Kebetulan kerangkanya sama, terus diuji secara in vitro untuk sel kanker. Terus ada hasilnya kan, ada hasilnya. Nah, saya ingin membantu menemukan obat baru yang lebih bagus dari yang ditemukan Bu Sri Mulyani secara sederhana. Jadi hanya mengalami reaksi esterifikasi. Jadi karena mengandung OH kita carikan asam sehingga nanti jadi ester. Nah kemudian saya modelkan itu ya. Jadi 2 kerangka tadi saya
jadikan database beberapa, kemudian saya dongengkan. Kemudian dari skodokeng tadi saya desain persamaan garis, kemudian saya desainkan molekul. Nah ternyata hasil desain saya itu molekul tadi itu bisa diesterifikasi dengan mereaksikan asam karboksilat yang C-nya kalau nggak salah 12 atau berapa gitu. Terus kita beli asam karboksilat, kemudian hasil isolat dari Bu Sri Mulyani tadi itu kita reaksikan ya. Kita reaksikan secara kimia gitu, terus kita elusidasi. Oh, berhasil menjadi ester. Nah, kemudian diuji untuk sel kanker. Ternyata cocok ya. Ternyata hasil tadi itu jauh lebih bagus dibanding yang senyawa asli dari isolat. Nah, kalau seperti itu hasilnya tadi boleh dipatenkan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami reaksi menjadi ester. Tapi kalau hasil asli nggak bisa dipatenkan karena itu milik Tuhan begitu ya. Jadi hisar ini bisa kita gunakan untuk istilahnya memaksimalkan atau mengoptimasi molekul yang kita temukan. Dengan cara apa? Yaitu tadi kerangkanya sama tadi ya. Kerangkanya sama cuma memasukkan gugus supaya dia beraktivitas yang lebih baik atau paling baik seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang penelitian bahan alam menemukan struktur kemudian diuji kok kurang puas, kok kayaknya kurang bagus. Itu jangan menyerah, bisa dimodifikasi secara sederhana. Misalnya dengan esterifikasi dengan melalui desain hisar ya. Seperti itu. Pernah masuk jurnal itu, kita masukkan ke jurnal ya. Tentang HKSS ya. Jadi hubungan kuantitatif, struktur dan skodokeng ya. Itu di dunia belum ada itu. Baru akal-akalan kita dan itu bisa sangat membantu. Karena kalau di sintesis tadi mahal banget tadi ya. Pak Parjan itu 13 nyawa karena di Belanda kan cepat. Kalau di Indonesia lumayan itu lama. Kenapa? Yang lama itu mengelusidasi struktur ya. Kita kirim ke LIPI ya. Nanti kalau ditungguin sehari katanya jadi ya. Tapi kalau dikirim orangnya tanpa ke sana itu bisa berbulan-bulan begitu. Ya, silakan ada lagi yang bertanya. Dan di YouTube saya itu saya pernah mereview ya. Mereview beberapa HKSA ini ternyata banyak yang salah ya. Banyak jurnal yang salah ya. Persamaan garisnya wah, luar biasa ya. Nggak karuan gitu ya. Ada yang salah karena nggak dilockkan ya. Jadi persamaan hand itu harus dilockkan. Lock super SCVT atau lock SCVT ya. Harus ada locknya. Karena asal-usul persamaan itu dari farmakologi, harus ada locknya. Dan itu nanti akan kita bahas di teori ya. Nah, jadi ada yang tidak dilockkan, ada yang bilang dilockkan padahal enggak ya. Jadi itu ya seperti itu ya. Padahal sebenarnya HKSA atau hisar itu untuk mendesain molekul ya. Selama ini di buku-buku kimia medisinal ya. Kalau yang sangat terkenal kan bukunya Pak Siswandono dari UNER itu ya. Itu kan banyak mengacu pada buku-buku luar gitu ya. Itu kebanyakan HKSA-nya sampai persamaan garis. Ya. Tidak ada yang sampai usul molekul. Kenapa? Karena dia deskriptornya itu melangit ya. Jadi misalnya lipofilisitas, terus elektronik, ya, kemudian yang lain. Dan semua itu adalah melangit ya. Tapi kalau yang saya kerjakan ini adalah membumi. Kenapa? Karena kita melalui pintu masuk muatan. Nah, sehingga nanti real ya. Yang kita masukkan gugus misalnya ya tadi penarik elektron atau pemberi elektron. Nanti yang lain mengikuti. Tapi kalau kita masukkan yang melangit misalnya molekul ini lebih bagus kalau energi homonya tinggi. Nah, gimana nanti? Masukkan energi homo yang tinggi itu gimana kan susah kita ya. Tapi kalau yang penarik elektron, nah jelas itu. Ada pertanyaan lagi? Itu termasuk yang isosferik kemarin Pak ya, yang tadi sampaikan kemarin Pak ya, Itu untuk modifikasi. Beda lagi Pak ya?
beda lagi. Kalau ini tidak ada kaitan dengan isostat, tapi dengan apa? Memaksimalkan gugus-gugus yang bisa membuat apa obat itu stabil kalau interaksinya dengan reseptor begitu. Tapi untuk arah modifikasi strukturnya itu sebenarnya bisa tujuannya bisa kemana-mana Pak Hari ya. Yang pertama tadi semisal untuk memperoleh kestabilan interaksi antara ligan dengan reseptor, Ya, atau yang kalau kemarin betul. itu yang isosterik itu terkait dengan apa Pak? Dengan mengurangi Mirip. efek samping bisa Ya, juga. betul betul, efek samping terkait dengan Membuat lebih stabil bisa juga kayak karbakol Mm-mm. misalnya ya. Jadi asetilkolin diganti isostena menjadi karbakol biar lebih stabil, biar bisa dibuat bentuk sediaan. Bisa juga ya. Jadi ada beberapa alasan untuk menemukan obat itu ya. Bisa dengan memodifikasi struktur bisa, atau dengan membuat molekul yang baru kalau obat itu sudah resisten atau alergi misalnya seperti itu. Mungkin kalau lebih jelas mungkin kalau ada contoh ya. Jadi misalnya peserta mengisolasi molekul punya contoh struktur. Nah, terus gimana supaya struktur saya ini jadi lebih bagus? Nah, itu mungkin bisa lebih real begitu. Ada yang punya ini isolat dan menemukan molekul dari tanaman misalnya? Sudah ada? Belum? Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, saya kasih teori sedikit ya. Saya kasih teori sedikit tentang HKSA. Tentang dasar. Nah, dasar dan tujuan studi SAR ya. Structure Activity Relationship. Nah, bedanya SAR dan HISAR. Kalau SAR ini adalah hanya secara kualitatif ya. Kalau HISAR kuanti, jadi bisa untuk mendesain molekul, bisa untuk menemukan obat secara real. Kalau SAR itu hanya kualitatif. Jadi kuantitatif structure activity relationship. Nah, jadi ada hubungan kuantitatif dan hubungan kualitatif. Dasarnya struktur kimia itu mempunyai pengaruh terhadap aktivitas biologi untuk obat yang berstruktur spesifik ya. Jadi kita berstruktur spesifik itu obat-obat yang melalui perantara reseptor kerjanya ya. Jadi struktur ini sebagai variabel bebas dan aktivitas ini sebagai variabel tergantung. Nah, obat yang secara struktur non spesifik biasanya ditandai dengan aktivitas termodinamik ya, biasanya tinggi, itu yang non spesifik ya. Walaupun mereka bervariasi dalam struktur, mereka mengakibatkan respon biologi yang mirip. Modifikasi kecil dalam struktur tidak mengakibatkan perubahan yang mencolok dalam aksi farmak atau aksi biologinya. Contoh, ini obat anestetik umum ya. Jadi kan strukturnya beda-beda ya. Nah, kalau yang spesifik itu adalah aksi biologi semata-mata tidak bergantung atas aktivitas termodinamik
biasanya rendah, kurang dari 0,01. Obat berstruktur spesifik lebih efektif dalam konsentrasi yang lebih kecil dibanding yang non-spesifik tadi. Mereka punya beberapa karakteristik struktur umum yang sama dan struktur fundamental yang hadir dalam kesemuanya dengan mengorientasi gugus fungsional ke dalam penyusunan ruang yang mirip yang bertanggung jawab untuk respon biologik yang disebabkannya. Nah, jadi modifikasi kecil dalam struktur kimia dapat membantu perubahan substansial dalam aktivitas farmakologi sehingga substansi yang demikian diboleh dapat punya aksi yang berkisar dari antagonis sampai mirip senyawa induk. Nah, jadi contoh seperti ini ya. Jadi ini kalau otomatis. Ya. Jadi ini derivat anilin ya. Termasuk nanti ada astanilit, bensanilit dan seterusnya. Salisilanililit, para aminofenol, fenacetin. Nah, perbedaan antara tipe aksi obat. Untuk membedakan, tidak cukup hanya satu atau dua dari beberapa perbedaan. Ada obat-obat tertentu yang tidak memiliki kemiripan, memiliki efek farmakologi yang mirip dengan sedikit perubahan variasi struktur. Sebagai contoh diuretik ya. Jadi diuretik ini mempunyai varietas besar dari struktur kimianya ya. Jadi ada beberapa golong diuretik ya. Nanti ada golongan tertentu yang mempunyai hubungan struktur, ada yang tidak. Nah, jadi tujuan studi SAR ini untuk mengetahui, memahami mengapa obat dengan struktur yang berbeda menyebabkan aktivitas berbeda juga ya. Baik jenis atau potensinya. Misalnya beberapa derivat penisilin, ada yang tidak tahan asam, ada yang tahan asam, ada yang tidak tahan enzim, ada yang tahan enzim. Nah, ini sebenarnya harusnya farmasi kuat di bidang basicnya ini. Kenapa kok penisilin itu kok ada yang tahan atau yang tidak tahan ya? Nah, masih ingat enggak ya ini? Dulu kalau nggak salah pernah saya bahas di kuliah S1 ya. Kemudian memahami interaksi obat reseptor ya. Kemudian juga menemukan senyawa baru ya. Kalau untuk merancang. Nah, jadi ini tentang dasar-dasar hubungan struktur dan aktivitas. Nanti kita akan melihat ini apa namanya parameter. Nah, yang saya maksud parameter adalah seperti ini ya. Jadi saya akan mengemukakan kenapa kok di buku-buku itu nggak sampai ini, nggak sampai desain molekul karena mereka tidak membumi ininya ya parameternya. Kita akan lihat. Nah, tadi ya. Jadi di sini kita jadi ada parameter mapping, ada hisar di sini. Di ruang lingkup desain obat itu penggunaan komputer sebagai alat dalam desain obat ya. ADD ya. Jadi yang sering dibahas adalah LBDD dan SBDD. Kita sekarang bahas LBDD. Definisi tadi udah, maksud dan tujuan. Tadi udah ya. Kita akan lihat maksud dan tujuan ini ya. Kita akan melihat ke parameter. Nah, ini yang harus diingat, persyaratan dalam studi KISAR semua senyawa merupakan seri senyawa homolog ya. Jadi kerangkanya sama. Mekanisme kerja tentu saja sama. Terikat pada reseptor yang sama ya. Efek penggantian isosteat dapat diprediksi. Binding affinity berkaitan dengan energi interaksi dan aktivitas biologi berkaitan dengan binding affinity. Nah, perkembangan metode, kemudian nanti ke parameter ya. Jadi yang pertama metode Han, kemudian Free Wilson,
Kemudian 3D ya. Nah, 3D ini saya nggak mendalami ini. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan cara memulai deskriptor, Fisar digolongkan dalam dua metode, yaitu konvensional dan komputasional ya. Yang konvensional itu biasanya ada di tabel-tabel ya. Kalau kita baca buku-buku email medicinal di bagian belakang biasanya ada tabel-tabel dan itu apa konvensional ya, masih sangat terbatas untuk obat tertentu. Dengan adanya komputasi, kita sekarang dengan sangat mudah menggunakan metode komputasional ya. Nah ini yang saya maksud ya. Jadi metode Han itu parameternya dibagi 3. Lipofilitas atau hidrofobisitas, kemudian parameter elektronik dan sterik. Jadi persamaan garisnya seperti ini ya. Nah, ini kalau untuk mendesain obat ini sangat susah. Makanya di buku-buku berhenti sampai persamaan garis. Nanti cuma menyimpulkan, oh kalau makin lipofil makin bagus, tapi enggak memecahkan masalah. Enggak bisa sampai untuk menemukan obat, cuma menganalisa persamaan garis saja. Nah, itu yang berbeda dengan yang saya maksud untuk mendesain molekul. Teori semua ini ya. Nah, teori itu agak bosan ya. Jadi nanti kita bisa baca sendiri. Dietake minus RT ln K ya. Ini tulisannya memang masih jelek karena ini kenang-kenangan ya. Mungkin para audien ini nggak percaya ya. Ini sengaja saya pertahankan kenapa? Jadi kalau saya ingin berbagi, jadi saya pindah mutasi ke UGM tahun 2005 ya. Percaya atau tidak percaya, ini fakta ya. Saya itu pindah ke sini itu yang pertama saya beli apa? Komputer ya. Saya belum punya rumah, masih ngontrak. Yang saya beli komputer. Lucunya apa? Saya nggak bisa ngidupin komputer ya. Aneh kan ya. Tahun 2005 saya nggak bisa ngidupin komputer. Kenapa? Karena saya di Padang nggak punya komputer. Saya nggak pernah pakai komputer. Saya pakai komputer waktu S2 itu sudah nyala ya. Waktu pelajaran statistik pakai program SAS itu komputernya udah nyala di kampus. Jadi di rumah saya nggak bisa ngidupin komputer karena nggak punya ya. Kalau kuliah apa? Saya tulis pakai spidol ya, pakai overhead ya. Nah, jadi saya tahun 2005 pindah ke UGM, saya beli komputer baru nggak bisa ngidupin. Saya minta tolong anak saya yang kelas 5 SD. Bapak beli komputer nggak bisa ngidupin, tolong hidupin. Nah, anak saya yang SD itu bisa komputer karena ada mata pelajarannya komputer di kelas 5 SD. Nah, dari saya nggak bisa ngidupin komputer, sampai saya menemukan obat dengan komputer. Nah, jadi kesimpulannya Pak, kesimpulannya para peserta ini harusnya jauh lebih jago dari saya. Kenapa? Karena kalian komputernya udah lihai-lihai ya. Saya 2005 boro-boro ngetek ya, ngidupin komputer nggak bisa. Akhirnya saya belajar. Nah, termasuk ini, makanya kayak gini ini ya. Jadi saya bikin tulisan ini seperti ini ya. Jadi untuk ngetik aja saya nggak bisa ya. Karena apa? Karena saya S2-nya pakai mesin ketik, saya ketik ya. Nah, jadi dari mesin ketik. Nah, setelah itu baru 25 beli komputer, 2009 saya ngambil S3. Nah, ngambil S3 itu revisinya itu minimal berapa? Minimal draft disertasi saya itu 25 kali. Setiap ngeprint 500 halaman. 25 kali diperbaiki, bayangin. Kemarin saya baca di TikTok, anak S1 baru berapa kali, 10 kali perbaikan, dia komplain sama dosennya ya. Terus masuk ke internet gitu ya, ke dunia itu. Nah, saya itu 25 kali perbaikan draft disertasi dan setiap ngeprint itu 500, bayangin ya. Jadi belum seberapa itu kalau cuma 10 kali perbaikan. Saya 25 kali ya. Minimal itu. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke sini. Nah, jadi ini teori-teori yang lama ini ya untuk mendasari tadi. Saya akan bahas tentang ini parameter ya, parameter.
Nah, jadi kalau zaman dulu seperti ini ya. Jadi persamaan garisnya bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Sekarang bayangin, Anda dapat persamaan garis seperti ini terus suruh mendesain molekul. Kira-kira mumet enggak? Ya, sangat mumet. Yang bikin persamaan garis saja nggak bisa bikin molekul. Apalagi orang lain kan. Nah, beda dengan yang tadi, yang saya contohkan tadi ya. Pakai bil kisar tadi. Saya bisa mendesain molekul dengan memasukkan gugus nitro. Ya, kalau yang persamaan zaman konvensional seperti ini, bagaimana kita mau mendesain molekul ya? Parameternya aja sangat abstrak ya. Nah, seperti itu. Nah, ini arti dari persamaan garis tadi seperti itu. Jadi, nah terus di sini satu lagi. Kalau kita mendesain untuk obat itu pakai hisar itu kesalahannya besar. Kenapa? Karena persamaan garisnya ada plus minus ya. Ini standar deviasi ya. Ini ada plus minus 0,2, ini plus minus 0,4, ini plus minus 0,2. Jadi kesalahannya banyak sekali. Makanya saya lebih senang desain obat pakai docking. Tapi kalau untuk mengoptimasi nggak apa-apa kayak tadi ya. Untuk mengoptimasi bahwa hisar ini bermanfaat supaya obat yang kita hasilkan lebih bagus dari senyawa asalnya. Nah ini ya. Jadi parameter yang lama itu lipofilik, elektronik, sterik. Ya. Nah ini ringkasannya seperti ini. Lipofilik itu ada ini macam-macam ini ya. Sterik ada ini dan seterusnya. Ini yang lain nanti bisa dibaca sendiri. Saya hanya ingin yang tadi deskriptor yang udah habis ini ya. Jadi yang satunya belum masuk sini rupanya ya. Jadi yang saya usulkan adalah deskriptor yang tadi, yang model sekarang, atomik dan molekuler dengan muatan dan yang lain-lain tadi. Nah seperti itu. Sebelum saya lanjutkan masih ada lagi, kita buka dulu diskusi. Ya silakan. Ada pertanyaan tentang deskriptor ya, deskriptor. Nanti mudah-mudahan bisa saya contohkan apa pakai softwarenya. Ada pertanyaan? Belum Pak Hari. Belum? Yang lain ada? Jadi baik, kalau belum ada kita akan lihat ini ya. Apa namanya? Analisis statistik. Validasi ya guys ya. Nah, nanti habis kuliah ini kalian bisa apa? Latihan jadi reviewer. Jadi nanti cari jurnal-jurnal HKSA kira-kira bener enggak sih gitu ya. Nah, analisis statistik dalam kisar model Han. Nah, jadi ini perhitungan statistik sering digunakan untuk analisis ini ya. Nah, regresi linear ya. Jadi ini perhitungan linear ini seperti ini ya. Jadi nanti ini kayak tadi ya. Persamaan garis apa, multi non linear ini jarang ya. Nah, kriteria statistik ya. Jadi kalau nengok jurnal HKSA kita lihat R-nya berapa sih R-nya ya.
R yang bagus itu berapa ya? F-nya berapa, T-nya berapa, S-nya berapa. Nah ini R ya. R yang bagus itu apa? Mendekati ya. Atau lebih besar dari 0,9 ya. R kuadrat ya. 0,9 berarti nanti 98%. Nilai F menunjukkan kemaknaan ya. Jadi F makin besar F maka makin besar derajat kemaknaan hubungan. Nah, kalau pakai software yang saya kenalkan, itu nanti udah menghitung di sini F-nya, ya. Udah ada F-nya. T, koefisien regresi A, T, A, B, C, dan D dari persamaan ya. Nah, jadi di sini plus minusnya di sini ya. Simpangan baku ya, S simpangan baku di sini ya. Nah, ini contoh yang kurang bagus ya. Ini koefisiennya 10, plus minusnya 26 ya. Nah, jadi kesalahannya banyak banget ya. Ini 0,3, ini 0,18 ya. Ya, contohnya seperti itu. Alas untuk logaritma udah mempunyai dasar termodinamik. Nah ini ya. Jadi harus menggunakan logaritma ya. Logaritma. Ini dari bukunya Pak Siswandono. Jadi persamaan garis harus logaritma ya. Kalau nggak pakai log jelas salah. Nah seperti ini. Teori-teori ini ya. Koefisien korelasi. Nah di sini tabel R ya, tabel R. Dan V simpangan baku T. Nah di sini ada T ya, probabilitasnya, kemudian ini derajat bebasnya. Mudah-mudahan masih ingat ya, ini statistik ini ya. F. Nah, nilai F dilihat dari persamaan 1, 2 angka di bawah garis mengikuti F. Ya, jadi cara mencari atau membandingkan dengan F tabel ya. Jadi F hitung itu harus jauh lebih besar dibanding F tabel ya. Jadi nilai F menunjukkan kemudian bahwa persamaan itu adalah suatu hubungan yang benar ya. Di antara hasil yang didapat atau hubungan tersebut hanya merupakan kejadian kebetulan. Jadi benar-benar berhubungan atau hanya kebetulan. Nah, jika nilai F perhitungan data peristiwa lebih besar dari nilai batas, maka mempunyai hubungan yang benar ya. Nah ini F-nya itu ada tabel. Nah di sini ya. Jadi nanti kalau lupa nengok lagi pelajaran statistik ya. Cara mencari F dengan derajat bebas. Hasil perhitungan F jauh lebih besar dibanding harga F tabel ya. 326 yang berarti mempunyai hubungan yang sangat baik ya. Jadi F hitung itu harus lebih besar dari F tabel. Koefisien proteksi optim. Nah ini dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Saya akan nunjukin lagi tentang analisis ya. Tentang validasi. Nah, jadi kalau di apa namanya di Dokeng itu ada validasi ya. Di HKSA ada juga. Jadi persamaan garis HKSA itu yang valid kayak apa sih? Nah, jadi nanti bisa mereview. Nanti saya kasih videonya. Bagaimana kita mereview suatu jurnal HKSA ya. R ya, kita lihat. Jadi kalau jurnal itu HKSA kita lihat R-nya berapa sih? Nah, yang bagus adalah mendekati 1, lebih besar dari 0,9. F. F hitung dibanding F tabel. Nilainya menunjukkan kemanaan hubungan ya. Jadi F hitung dibanding F tabel tentu harus lebih besar dari 1 ya. Semakin tinggi nilai F, semakin kecil kemungkinan itu adalah secara kebetulan. Nah, dalam Belkisar, otomatis setiap persamaan garis sudah dihitung F-nya ya. Nah, contohnya di sini ya.
Ini udah dihitung F-nya. Q kuadrat ya, Q kuadrat. Jadi ini ini ada perhitungannya, tapi kalau di Bilqisar udah dihitungkan juga Q kuadratnya. Ini cara menghitungnya. Dalam Bilqisar, Q kuadrat sudah dihitung. 0,974. Validasi silang ya. Q kuadrat dipercaya jika lebih besar atau sama dengan setengah. Ini contoh senyawa yang satunya, yang belum saya tampilkan tadi ya. Ini senyawanya dari ITS, Profesor Mardi Santoso. Waktu itu belum jadi profesor ya. Beliau memberikan data ke saya, terus mau publikasi, tapi saya nggak sempat. Terus saya jadikan buku ya. Nanti akan kita lihat. Nah ini cara penghitungan Q kuadrat tadi. Validasi model statistik dengan cara leave one out ya. Z skor di atas atau sama dengan setengah dianggap sebagai pencilan dan harus dikeluarkan dari data ya. Bisa kita hitung satu-satu. Nah ini kita hitung satu-satu. Angka pangkat 2 min error sekian. Nah, ini persamaan garis punya Pak Mardi, bagus sekali ya. Selama hidup saya belum pernah nengok persamaan garis yang sebagus ini ya. Jauh sekali di jurnal-jurnal tidak seperti ini. Nah, ini dibagi terus ketemu ini jadi tidak ada data pencilan. Jadi datanya bagus sekali ya. 7 molekul dibanding yang 13 tadi jumlahnya kalah tapi kualitasnya lebih bagus. Data pencilan adalah data yang harus dieliminir karena berada di luar area persamaan garis HKSA. Nah, contoh LLO data 10 kurkumin yang tadi saya contohkan. RFI2 I kuadrat memenuhi syarat statistik. Ya, memenuhi syarat statistik, tapi kalau kita mau memperbagus lagi, kita cari yang kurang bagus, kita keluarkan. Sebenarnya tidak ada data pencilan, ya, tapi masih ada data yang bisa kita keluarkan supaya bisa bagus. Tapi jika dilihat dari persamaan garis lebih teliti, ada 3 standar deviasi yang lebih besar dari koefisien deskriptor ya, ini ya. Ini 22, ini 30 lebih gede ya. Jadi ini perlu kita waspadai. Sehingga akan kita perbaiki datanya dengan cara apa? LLO 8 ya. Jadi kita keluarkan datanya menjadi ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau 8 datanya menjadi lebih bagus lagi. Nah, seperti ini. Jadi 8. Nah, setelah 8 itu menjadi 2, 1, 3, ya, 4, 5 plus minus 8 ya. 5, 1 plus minus 7 ya. 3 plus minus 0 ya. Jadi lebih bagus lagi setelah kita keluarkan datanya 3 data. Dari 11 kita ambil 8, yang 3 kita out, R-nya menjadi 0,999. Nah, seperti itu. Pencet. Kita akan lihat apa tadi yang mau. Ini ya.
Ini data dari Pak Mardi Santoso dari ITS ya. Jadi Pak Mardi Santoso ini pernah ngecek struktur ya, diuji di kedokteran UGM ya. Kemudian mampir di Fakultas Farmasi, ngasih saya 7 data. 7 data itu dikasih terus mau publikasi bareng, tapi karena saya tidak sempat, saya jadikan buku. Jadi hubungan kuantitatif struktur dan kuantitas turunan isatin sebagai anti kanker kolon WIDR. Sekarang udah guru besar ini ya, Pak Mardi Santoso. Dulu belum ini. Aku nyocorkan data. Nah ini senyawa beliau ada 7 ini ya. Ini IC50-nya ya, yang paling bagus 37. Nah beliau pengen menemukan molekul baru dari database itu. Terus diserahkan ke saya, terus saya olah ya. Saya olah jadinya seperti ini. Nah seperti ini. Jadi dia memainkan 2 gugus saja. Gugusnya dikasih gugus penarik dan pemberi elektron sehingga didapatkan 7 molekul tadi. Dan kita hitung ya, kita hitung. Nah ini datanya setelah dihitung ya. Ada muatan di C1, C2 dan seterusnya. Kemudian ini data deskriptor molekuler ya. Nah ini ada E-HOMO, energi HOMO, energi LUMO, log P, kemudian energi hidrasi, kemudian apa ini polarisasibilitas, kemudian molaritas refraksi, volume, surface area, energi total, mu, panas pembentukan ya. Kemudian kita buat persamaan garis. Nah, seperti ini. Nah, ini saya jadikan buku dan saya kasihkan ke mahasiswa Bahan Alam S2 UAD. Kebetulan saya ngajar kimia komputasi. Mahasiswanya ada 12. Saya kasih data ini. Kalian 12 orang harus membuat molekul baru yang lebih bagus, lebih poten dari molekulnya Pak Mardi Santoso. Dan harus tidak sama ya. Jadi usul molekulnya tidak boleh sama, makanya mereka tak suruh bawa pulang soalnya ke rumah. Terus nanti pas ujian tinggal nyerahkan hasilnya ya. Nah, karena kalau dikerjakan di ujian 2 jam nggak selesai ngitung deskriptor yang puluhan tadi. Nah seperti ini ya. Kemudian mereka mengerjakan. Nah persamaan garisnya seperti ini. Ini punya Pak Mardi Santoso yang tadi ya. Nah, kemudian apa? Kemudian ini hasilnya ya. Nah, persamaan garisnya 1. Jadi semua titik di 7 molekul tadi ada di 1 garis ya. Luar biasa ya. Nah, berarti kerjanya luar biasa bagus itu ya. Kerja in vitro-nya di kedokteran lumayan bagus nih ya. 1 garis. Nah, ini persamaan garis. R-nya 0,999, F-nya 372. I-nya 0,974, Q kuadrat melebihi setengah ya. Dan seterusnya sehingga apa? Sehingga mereka masing-masing mengusulkan molekul seperti ini. Nah ini. Jadi gugus yang disubstitusi ada C16 disubstitusi sama karboksilat, N12-nya dengan Cl. SC50-nya ketemu ini ya. Nah sebelah kanan ini. Jadi kita bisa mendesain molekul dari yang paling aktif sampai yang kurang aktif. Tapi tentu saja kita menggunakan asas kepantasan ya. Jadi saya tidak menerima ide molekul baru kalau SC50-nya misalnya 0,00000 sampai nolnya banyak sekali. Nah itu kan nanti jadi apa? Enggak rasional ya. Dari dosis misalnya 50 mg menjadi dosis 0,0000 gitu kan. Nanti malah susah. Malah susah nanti anunya atau nimbangnya ya. Jadi kita ibaratkan kalau kita beli motor ya. Kita beli motor standarnya itu kecepatannya 100 km per jam ya. Terus kita modifikasi. Nah, pantasnya jadi berapa? Dari 200 km per jam masih pantas enggak? Kalau misalnya kita modifikasi jadi 10.000 km per jam. Wah, nanti jangan-jangan skrupnya pada rontok ya. Nah, makanya saya batasin. Anda boleh
mendesain molekul dengan ketentuan activity-nya 2 digit di belakang koma ya. Jadi ini 2 digit ya, 0,04. Kalau misalnya 0,0004 saya nggak terima. Nah, seperti ini ya. Jadi ini 2 digit di belakang koma. Nah, seperti ini. Nah, ada pertanyaan? Izin tanya Pak Hari. Ya, silakan. Tadi yang data yang riset sebelumnya itu Pak Hari yang ada dari 13 data itu Ya, kan kurkumin. dikurangi menjadi 8. Itu tadi sepertinya yang dasar untuk menghilangkan 3 itu dari hanya melihat dari regresi tadi Pak ya, yang ada 3 titik yang paling jauh dari regresi itu tinggal langsung dihilangkan ya tadi ya. Betul. Jadi yang apa? Yang jauh dari garis persamaan regresi itu kita hilangkan. Walaupun sebenarnya kalau dari apa ketentuan validasi itu mereka sebenarnya udah valid. Cuma kalau kita lihat plus minusnya standar deviasi itu kan Lebih besar lebih ya. gede. Nah, itu nanti bisa dilihat ya. Saya pernah menemukan jurnal itu nggak ada plus minusnya. Nah, ini kita sebenarnya dikibulin. Pasti plus minusnya besar sehingga persamaan garisnya nggak pakai plus minus. Nah, kita dikibulin itu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kalau apa persamaan yang bagus tentu dia menyertakan plus minusnya berapa. Nah, seperti itu. Itu dari softwarenya yang tuh Pak Ari langsung muncul dari softwarenya itu nggih, nilai Betul. plus Dari minus itu. softwarenya langsung muncul. Jadi kalau misalnya apa dihapus bisa juga kalau ada beberapa jurnal nanti saya tengok itu loh kok nggak ada plus minusnya ini ngakalin. Kalau untuk pemula kan nggak tahu dia, tapi jadinya kan menyesatkan kan. Oke. Kalau orang yang nggak belajar itu wah bagus bagus gitu. Nah padahal itu nggak bagus ya. Saya pernah mereview 5 Oke. jurnal ya, 5 jurnal ada di YouTube saya ya. Saya yakin eh, itu pembimbingnya itu orang terkenal udah guru besar, saya yakin nggak dibaca, mungkin percaya sama mahasiswanya gitu ya. Ternyata ya itu, karena saya pernah ngalami juga ya. Jadi saya mengalaminya gini, saya mendesainkan molekul belum selesai, belum saya validasi, sama mahasiswa saya diikutkan ke seminar internasional di Jepang coba. Loh, saya kaget loh, belum tak validasi, udah saya kirim Pak, lolos katanya. Loh, nggak valid itu. Iya tapi lolos Pak, saya mau berangkat ke Jepang katanya. Gila, dia berangkat ke Jepang kan. Yang lebih heran lagi apa? Pak, mau masuk Elsevier. Hah, Elsevier itu data sampah. Tapi saya mau masuk Pak katanya. Katanya dapat juara apa? Wah, nggak karuan ini kan. Ini benar ya. Masuk Elsevier, padahal itu data sampah. Nah, kebetulan ada yang kenal saya kan, datang ke kampus, Pak Hari, kalau orang Jawa kan caranya halus ya, nggak punya Pak Hari salah nggak gitu, tapi bilang Pak Hari maaf Pak Hari saya kok nggak paham ya jurnalnya Pak Hari ini maksudnya apa? Tak ceritain itu jurnal sampah mahasiswa saya yang masukin, baru dia oh pantesan kok saya nggak paham gitu ya. Jadi ada beberapa memang ya saya sudah mengalami sendiri dan saya juga beberapa menemukan jurnal itu yang sebenarnya menyesatkan gitu ya. Mungkin pernah saya ceritakan di zaman COVID itu ada dari Dinas Kehutanan kerjasama, pengen kerjasama sama saya lewat Pak Dekan dilempar ke saya. Pak Hari ini ada yang mau meneliti anti COVID ratusan juta ini lumayan ini. Terus saya tanya apa topiknya? Ini Pak minyak kayu putih untuk COVID ada jurnalnya Pak katanya. Terus saya coba kan, saya coba dengan software saya kandungannya apa, saya dongengkan, nggak ada yang bagus, saya bilang gitu. Dia agak kecewa. Pak Hari, ini jurnal internasional bahasa Inggris Pak Hari. Ini ada yang menyatakan gitu. Terus saya baca jurnalnya. Oh ternyata jurnalnya bilangnya gini, di dalam minyak kayu putih ada 10 molekul kandungannya. Yang 5 lebih bagus dibanding yang 5. Dia nggak membandingkan dengan obat anti COVID yang beredar. Jauh banget sekodoknya. Terus dia menyimpulkan yang 5 ini potensi untuk anti COVID. Loh, analisa saya, loh ini kan pembandingnya kan bukan obat anti COVID, tapi kandungan di minyak kayu putih. Akhirnya saya nggak mau, akhirnya saya nggak mau, saya jangan diikutkan tim Pak, saya nggak bisa nemukan alasannya. Terus dia agak kecewa. Gini aja Pak, kalau Bapak percaya jurnal itu, karena dia kan bahasa Inggris, padahal belum tentu bahasa Inggris itu mesti benar semua.
Gini aja Pak, kalau Bapak yakin dengan jurnal itu, sekarang Bapak lanjutkan in vitro Pak. Bapak kumpulkan virus corona, Bapak tetesin minyak kayu putih. Nanti kalau jurnalnya benar kan pada mati Pak. Tapi kalau jurnalnya salah ya siap-siap Bapak dikeroyok. Akhirnya beliau nggak menghubungi saya lagi. Nah itu salah satu jurnal yang apa menyesatkan menurut saya ya. Jadi ada pertanyaan lagi? Eh, Tanya lagi nggih Pak Ari nggih. Boleh, silakan. Pak Ari tadi tentang modifikasi dari orang yang sudah familiar mungkin akan tahu ya dalam arti oh ini kayaknya yang perlu dimodifikasi itu di sisi ini. Tapi kalau misalnya untuk orang pemula seperti kami ini, seperti saya gitu, itu gimana Pak Hari ya untuk tahu kira-kira yang modifikasi yang ini dan seterusnya. Kalau kemarin sih misalnya Pak Hari sudah menyampaikan ada yang isosterik, itu berarti kan kita harus apa ya tahu sisi atau tahu kira-kira gugus fungsi yang akan berikatan dengan reseptor gitu Pak Hari ya. Atau berarti perlu ada Betul. informasi docking terlebih dahulu nggak Pak Hari untuk tahu kira-kira dia di gugus mana dia penetrasi kemudian gugus itu yang akan menjadi apa istilahnya menjadi menjadi target kita untuk kita modifikasi seperti itu apakah tadi mau ditambah gugus penarik elektron atau kalau mau ditambah gugus pendorong elektron dan seterusnya. Baik. Jadi kalau untuk mendesain molekul, kita perlu pemberi atau penarik itu nanti bukan kita yang menentukan, tapi software. Jadi nanti kita tinggal ngikuti. Jadi kita makanya kita bikin database dulu, ya. Kalau R-nya tadi misalnya ada 4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti 16 database. Nah itu nanti kita masukin terus kita dokengkan. Nah dari skor dokeng nanti itu kita akan membuat persamaan garis. Nah dari persamaan garis itu nanti siapapun akan bisa dituntun. Yang bagus dimasukin penarik atau pemberi elektron. Nanti pemberi itu apa? Ada tabelnya itu ya. Saya ada tabel di modifikasi molekul kemarin. Mungkin nanti saya kasih lagi ya. Jadi gugus-gugus apa yang penarik elektron dan pemberi elektron. Yang jelas Hmm. untuk mendesain molekul tadi itu siapapun bisa ya. Jadi tidak harus ahli karena apa? Yang nuntun software kita. Nanti tak kasih contoh caranya di apa di dengan software Bilkisar itu ya. Sangat sangat simpel begitu ya. Begitu ya. Jadi eh, semua orang bisa itu ya, semua orang bisa. Dan di YouTube saya Berarti ada sebenarnya. Di YouTube saya tinggal ada berikutnya kalau semisal sudah dapat senjawanya itu apakah bisa disintesis apa tidak gitu Pak Ari ya problem berikutnya betul, gitu. betul. Nah, tadi kebetulan Pak Marji tadi kan orang kimia, nggih. Orang kimia dan Iya dia itu udah tahu. pengalaman di bidang turunan isatin. Jadi dia tinggal oh, nanti kalau butuh ini berarti saya sintesis. Jadi dia udah tahu. Jadi memang sebenarnya kalau mau kerjasama itu pendesain molekul itu tidak harus ahli sintesis sebenarnya. Kalau kita kerjasama baik. Tapi karena saya tidak punya kolega yang baik, sehingga saya harus belajar sintesis. Nah itu. Nah kalau sebenarnya kalau mau Guyo Prokon itu gampang banget kok ya. Di suatu fakultas itu pasti sebenarnya sudah ada yang S3 di bidang sintesis, yang satu desain molekul, yang satu farmakologi. Tiga itu kerjasama udah enak, tapi ya itu tadi. Nah orang apa desain molekul mengandalkan orang sintesisnya punya ide sendiri, nggak mau kerjasama ya, sehingga apa? Sehingga akibatnya apa? Ya akibatnya itu tadi, masing-masing pengen maju sendiri, akhirnya kita nggak maju begitu ya. Ada itu nggak usah saya sebut ya, ada orang kimia membuat molekul berapa? 500 bayangin. 500 molekul, mensintesis 500 molekul. Bagi orang kimia itu sangat hebat. Kenapa? Banyak mendesain apa? Banyak membuat molekul baru. Bagi orang desain itu sia-sia. Kenapa? Harusnya melalui desain dulu ya. Tapi kalau untuk menghabiskan dana ya nggak apa-apa ya. Kita desain 500 molekul gitu, ngajukan dana banyak gitu. Tapi kalau untuk tujuan kita sebenarnya menemukan obat nggak efektif, itu kan buang-buang waktu sebenarnya. Nah, tapi itu tadi kembali ke masalah kerjasama kita kadang-kadang kerjasamanya kurang kita itu ya seperti itu. Ada lagi?
HKSA saya masih ada nggak ya? Coba saya ceknya. Data HKSA saya masih ada nggak? Atau di folder lain ya? HKSA-nya ada klon HKSA. Ada pertanyaan? Belum ada? Kita coba ya. Kita lihat ada jurnal atau skripsi ini ya. Kita lihat. Nah ini coba. Karena udah publikasi nggak saya tutup ya. Mohon maaf kalau Pak Gemini Alam lihat video ini. Mohon maaf ya. Kita tidak ingin mencari kesalahan orang, tapi ingin belajar begitu ya. Jadi di sini ada Prof. Gemini Alam dari Unhas ini ya. Analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas dari senyawa anti malaria dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita bisa belajar di sini ya. Nanti saya kirim ini ya untuk latihan nanti kira-kira seperti apa. Jadi log, nah ini log udah benar ini ya. Kalau ada lognya ini udah benar. Nah, nanti bisa pernah saya review. Nanti kita lihat masuk jurnal ini ya tahun 2011. Jadi ini pakai metode ini. Nanti reviewnya saya kasih videonya. Jadi yang baik adalah ada usulan, ada hubungan antara persamaan garis dengan usulannya ya, dengan usulan molekul. Kita lihat di sini ada, nah kita lihat R-nya berapa? 0,664 ya. R yang bagus berapa tadi? 0,9 ya. Ya, jadi dari sini dari segi R itu persamaan garisnya sudah tidak valid ya. F-nya 3. Saya belum tahu ininya apa. Nah, ini yang meragukan ini. Log seper-C sama dengan AC50. Loh, ini lognya kok sama dengan AC50. Jadi ini yang membuat saya ragu ini ya. Jadi harusnya dilogkan ya AC50-nya ya. Nah, kita lihat nanti di tabelnya ada enggak? Nah, di sini ya. Jadi ini AC50-nya AC50 51. Nah, ini kan jadi tadi itu harusnya dilogkan. Ini enggak dilogkan ya. Walaupun persamaan garisnya log, tapi faktanya persamaan garisnya enggak log. Ini yang membuat saya rancu ya. Jadi kalau saya reviewernya akan saya tanyakan ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ada 2 R-nya tadi. Jadi kemungkinan R-nya kecil tadi karena ini tidak dilogkan, bisa juga ya. Jadi, nah kita lihat coba, ya bisa kelihatan ya grafik aktivitas biologi dengan eksperimen dan prediksi. Coba ini eksperimen, ini prediksi. Garisnya mana ini kira-kira? Ya, bandingkan dengan punya Pak Mardi tadi, ya jauh banget ya. Nah kan, nah jadi ini saya yakin yang mereview bukan ahli HKSA ini ya, walaupun jurnalnya dari mana. Nah, jadi kesimpulan berdasarkan bla 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 ya. Untuk memprediksi harga aktivitas, usul molekulnya mana? Nah kan, nggak ada. Ini masih punya beberapa masalah. Sebaiknya dilakukan kajian tentang analisis nyawa aktif anti malaria diterpen dengan menggunakan parameter lain.
Ya, jadi di sini jujur jurnal ini ada dua kelemahan. Yang pertama, activity-nya tadi tidak di-lock-kan, kemudian R-nya jauh dari 0,9. Ya, seperti itu. Ini jurnal yang pertama. Ada komentar? Jadi R-nya tadi jelas jauh dari 0,9. Harusnya lebih besar dari 0,9. Kemudian tadi juga. Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Jurnal berikut. Ya. Sekali lagi mohon maaf pada penulis jurnal. Tidak ada maksud untuk apa mencari kesalahan ya. Saya yakin pembimbingnya tidak baca ya. Karena sibuk tidak baca, menyerahkan ke mahasiswa. Mahasiswanya ternyata belum mumpuni ilmunya. Kita lihat ini. Mohon maaf ini pada Profesor Daryono dari ITB ini ya. Pembimbingnya beliau, saya yakin beliau belum membaca ini ya. Kita lihat. Ya lihat persamaan garisnya ya. Nah ini I-50 50 sama dengan. Nah, tadi kita baca bukunya Prof. Siswandono dari UNER ya. Persamaan itu ada alasannya. Kenapa kok di-lock-kan ya? Ini persamaannya nggak pakai lock ya. Jadi langsung I-50. Tentu nanti akan berakibat R-nya atau apanya nggak jadi nggak jelas ya. Kita lihat. Jadi di sini yang paling adalah SC50 ya. SC50-nya tidak di-lock-kan ya. Persamaan garisnya harusnya pakai lock ya. Akta Farmaseutika Indonesia. Pakai MOE ini ya. MOE sekarang setahun berbayar berapa? 45 juta ya. Desain senyawa baru ya. Nah ini tadi yang perhitungan Q kuadrat tadi. Hasil dan pembahasan. Nah kita lihat R-nya ya. 0,8, 0,8, 0,9. Ini ada yang 0,92. Kita lihat persamaan garis yang dipilih. Nah ini tadi ngitung set score tadi. Nah kita lihat. Nah, R-nya seperti ini ya. Yang dipilih adalah yang ini R kuadratnya 0,851. Sayangnya tidak di-lock-kan tadi loh. Harusnya ini di-lock-kan. Jadi mungkin kalau di-lock-kan jadi lebih bagus lagi. Jadi ini HKSA yang dikombinasi dengan docking ini ya. Induknya 0,8,6 ya. Desainnya ada yang 0,9. Minus 8, desainnya adalah minus 9 ya. Lebih bagus ya. Cuma sayangnya kok tidak di-lock-kan ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu tadi, kurang. Jadi. Nah ini IC50 harusnya persamaan garisnya itu lock harusnya ya. Akan berbeda nanti hasilnya kalau di-lock-kan ya. Jadi ini kelemahannya ini tidak di-lock-kan ya. Jadi datanya harusnya ada lock-nya harusnya ya. Kalau ada senyawanya berapa tadi? Terus ada, nah ini harusnya
harusnya ini di-lock-kan ini ya. Jadi persamaan garisnya lock, bukan yang tidak lock. Nah, jadi sini sumbu E-nya harusnya bukan SC50 tapi lock ya. Yang kedua, ada pertanyaan? Silakan. Pak Heri mungkin bertanya sedikit. Ya, silakan. Tadi kan hasil IC50-nya minus itu berarti tadi karena belum lock itu tadi nggih, Pak? Oh Tadi tadi, hasil ya, iya. jadi kalau yang tadi itu pengaruhnya nanti itu grafik itu ke atas atau ke bawah begitu. Tapi locknya itu wajib ya. Jadi kalau apa lock seper, kalau lock seper itu nanti hasilnya grafiknya ke atas. Jadi makin bagus makin ke atas. Kalau lock tanpa seper itu nanti grafiknya apa ke bawah gitu ya. Itu pengaruhnya itu. Tapi locknya wajib. Kalau sepernya itu bisa gitu. Ada yang lock seper atau lock SC50. Nah, kalau lock SC50 itu nanti grafiknya turun. Jadi makin bagus grafiknya makin turun. Kalau lock seper SC50 itu grafiknya naik. Makin bagus makin naik. Begitu. Tapi bisa dipakai dua-duanya ya, dibuat satu per atau langsung lock Betul, gitu bisa. sama aja nggih? Tapi harus lock. Nggih, harus di-lock-kan. Kalau enggak, tadi di teori yang kita bahas dari bukunya Prof. Siswandono kan harus lock tadi ya. Jadi kalau nggak lock itu sebenarnya fatal itu sebenarnya. Dari awal persamaan garis sudah bermasalah sebenarnya. Ada lagi? Ini HKSN ini dibanding dongeng kan lebih tua ya, lebih lama ya, sehingga apa namanya ya mungkin kurang menarik. Tapi saya pernah pernah apa nanya ke itu peserta itu, kakak saya kan sudah lama, sudah jadul. Ya Pak, tapi saya tertarik Pak buka kelas Pak. Akhirnya saya buka berapa kali ya, 5 kali kalau nggak salah. Lumayan juga pesertanya banyak begitu ya. Jadi apa untuk mendesain molekul sebenarnya lebih bagus dalam docking, tapi untuk mengoptimasi mungkin perlu untuk ya untuk AKSA-nya. Di YouTube saya masukin itu ya. Jadi selama apa saya buka kelas online itu kalau nggak salah 5 kali atau 6 kali 2 jam ya HKSA itu saya upload itu ya. Nanti saya kasih linknya ya. Kalau mau belajar softwarenya nanti bisa. Kalau ada yang berminat bisa saya kasih. Kebetulan saya pernah ikut kuliah kimia apa komputasi di MIPA UGM. Saya dapat software sampai tahun 2050. Jadi masih berapa tahun? 25 tahun ya. Sampai 2050 hipercam ya. Kalau bill kisarnya gratis. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau mau Belum ada Pak Hari. ya. Jadi kalau mau apa praktek yang langsung itu pakai molekul sendiri. Misalnya peserta punya satu molekul yang sudah apa di ini ya, yang sudah bisa di apa istilahnya publikasi mungkin ya satu molekul punya efek. Nah, kita ingin meningkatkan potensinya sebaik mungkin. Nah, itu bisa kita pakai itu ilmu HKSA tadi. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ini berikut apa jurnal berikut ya. Saya ada yang ketiga ini. Ketiga ini dari mana ini? Kita lihat. Jurnal Kimia Valensi dari mana ini? 2018 ya.
Hubungan kuantitatif struktur aktivitas dan penambatan molekul ya, ini gabungan dengan docking. Turunan bensamida sebagai inhibitor allosterik dan seterusnya. Ini juga bimbingannya Prof. Daryono Hadi ini. Dari Halu Oleo. Ya, sekali lagi mohon maaf Pak Profesor Daryono, bukan bermaksud mencari kesalahan, tapi kita ingin belajar ya. Mungkin mahasiswa Prof. Daryono ini kurang teliti bisa juga, dan yang jelas reviewernya bertanggung jawab ya. Ini kalau sini sudah ada P ya, sudah ada P AC50 ya. Lihat persamaan garisnya berapa? 14. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini ada nggak plus minusnya? Nggak ada ya. Harusnya ada. Yang tadi kan ada ya. Ini F hitung ditambah F tabel ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini AC50-nya sekian ya. Lognya mana? Harusnya ada tabelnya ya, tabel lognya ya. Atau P. P-nya ya. PSCTV-nya mana ya? Tadi kan di persamaan garis disebutkan P AC50. Tapi datanya kok nggak ada P-nya. Nah ini. Jadi di sini persamaan garisnya yang bahasa Indonesia ya. PSC50 ya, PSC50. Jadi mestinya kalau PSC50 ada data PSC50 itu atau lognya. Nah, di sini tapi yang ada IC50 ya. Ya, jadi lagi-lagi ketelitian di sini. Oh, ini ada. Ini senyawa ada, P-nya ada. Ya. Jadi kalau supaya nggak rancu, itu ditambahin satu tabel sebenarnya ya. Di sini ditambahin satu tabel PSC50 gitu harusnya ya. Karena ini masih tanda tanya, ini itu IC50 atau P-nya. Kalau P-nya harusnya tambahin kolom 1 di sini, satu kolom PSC50. Dia tidak membuat rancu. Kalau di sini grafiknya sudah P ya. Mungkin lupa atau gimana. Kalau di sini udah P sebenarnya, udah PSC50 ya. Tapi kok di tabelnya tadi kok nggak ditambahkan ya. Lebih bagus kalau ditambahkan tabel PSC50. Jadi sarannya tambahkan tabel PSC50 biar tidak rancu. Nah, ada pertanyaan? Pak Hari, kalau tadi data nilai IC50-nya itu kan tadi ada yang predicted sama ada yang eksperimen ya. Berarti kalau yang eksperimen itu memang dari uji ya in vitro atau in vivo gitu. Kalau yang predicted itu Betul. dari Dari software ada software. juga Pak Hari ya. Iya, dari software. Jadi di sini tadi ini sama share screen ya. Jadi ini tadi Iya. kita coba ya.
Kalau senyawa 9 itu -3 ya. -3 P-nya ya. Nah, kalau yang di sini berapa ya? 9 itu yang mana? Ini sebenarnya bisa ditandain yang 9 itu yang mana gitu. Ya, jadi ini apa? Kalau di softwarenya sudah predicted ya. Sudah P. Ini udah P ya. Jadi ini yang apa? Ini yang menurut saya yang akan lebih bagus kalau dilengkapi plus minusnya. Ini nggak ada plus minusnya ya di sini. Jadi standar deviation-nya nggak dicantumin di sini ya. Nah, kemudian ditambah kolom ya. Kolomnya ditambah PSC50 yang data ya. Jadi yang data di sini tadi, di sini. Nah, bagusnya ini ditambahin satu kolom PSC50. Nah, jadi nanti jelas. Ada pertanyaan? Kalau yang pertama tadi kan ada ini. Yang pertama kan ada plus minus tadi ya. Nah, ini kan ada plus minus tadi ya. Plus minus ya. Ini. Ada plus minus. Jadi mestinya bagusnya ada plus minusnya. Ya, jadi bagusnya persamaan garis yang bagus ada ini plus minus. Pak Hari ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau terkait apa tadi untuk HKSA itu sebenarnya ada berapa mungkin ada beberapa pilihan aplikasi yang bisa dipakai gitu. Tadi kan build Kisar ya. Itu Betul. ya Pak Hari atau mungkin ada yang lain yang mungkin bisa digunakan juga gitu untuk apa mencoba memprediksi. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi HKSA itu kan berarti kita mencoba misalnya turunan dari bahan alam gitu ya. Kemudian kita modifikasi. Nah, itu kan kalau kita mencoba meng-HKSK mungkin dapat banyak, kemudian juga dapat IC50 prediksinya gitu ya. Tetapi Iya. mana nanti yang akan kita uji coba ke yang sebenarnya eksperimen itu berarti dipilih berdasarkan apa Pak? Atau yang bisa disintesis saja gitu. Padahal mungkin ada nih yang prediksinya IC50-nya bagus gitu ya. Tetapi kan mungkin oh ini sulit untuk mensintesis jadi akhirnya tidak tahu IC50 eksperimen kalau ada terjadi seperti itu pripun Pak Ari? Iya. Jadi yang pertama tadi program untuk Kisar itu ada build Kisar yang saya gunakan itu free ya. Tapi kalau di Moe yang berbayar 50 juta setahun itu juga ada ya. Nanti Moe Kisar kalau nggak salah ya. Jadi kemudian ada juga yang pakai SPSS bisa juga. Yang paham dengan SPSS itu sebenarnya bisa juga dibuat di sana gitu ya. Jadi ada beberapa memang ya. Yang pertama, yang lainnya mungkin banyak juga ya. Mungkin bisa di googling nanti software-softwarenya. Kemudian yang kedua tadi, nah kalau menemui seperti itu tinggal tergantung kita. Pertama, kita pengen sekali mendapatkan molekul yang paling bagus. Nah, terus masalahnya kita bisa nggak sintesis? Enggak misalnya. Kalau enggak, bisa enggak kita nyari rekanan? Nyari kerjasama dengan orang ahli sintesis yang S3, S-sintesis misalnya kita ajak publikasi bareng atau riset bareng. Nah, seperti itu ya. Jadi bagusnya sih dicari yang paling bagus ya. Nah, dengan melibatkan ahli sintesis gitu ya. Tapi itu tadi, kira-kira ada nggak orang yang mau ya? Nah, seperti itu. Kalau misalnya bisanya cuma yang itu, ya mungkin masih lebih baik gitu ya. Memang kita itu apa ya? Tapi kalau masih sebatas riset sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah yang saya rasakan itu kalau memang sudah kita pengen sekali menjadikan obat itu baru bermasalah. Kalau cuma untuk riset misalnya itu saya pikir masih bisa kita atasi ya. Kalau yang untuk menemukan obat benar kan nanti ditanya randomnya berapa, bahannya impor enggak, susah enggak, desain industrinya misalnya, nah gitu-gitu. Jadi saran saya seperti itu.
Dan nanti mau nggak mau sebenarnya kita suka tidak suka kan harus disintesis gitu. Walaupun dari bahan alam, karena apa? Kalau pertama kalau dari bahan alam, iya kalau bahan alam itu sudah bagus banget. Kalau nggak bagus kan berarti ditingkatkan pakai dimodifikasi molekul, ada sintesisnya. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita harus sintesis sebenarnya, ya. Karena kalau mengandalkan bahan alam kan nanti bisa berhenti itu pabriknya, pabrik farmasinya ya, karena habis bahan alamnya ya. Tapi ada juga yang nggak berhenti, misalnya jahe. Kebetulan banyak yang bikin jahe sehingga situ muncul misalnya bikin apa antangin atau yang lain itu tolak angin atau apa tolak linu, bahan-bahannya itu mungkin udah disiapin ya supaya tidak habis. Kalau habis nanti kan berhenti produksinya ya. Seperti itu. Ada lagi? Matur nuwun Pak Hari. Ya, Hari tanya. ya silakan. Iya. Dulu ya, Pak. Detik-detik kimia juga masih sedikit, farmasi juga sedikit gitu. Hanya saja kan selama ini mempunyai apa ya pengalaman bisa belajar itu kan karena ngajar di farmasi gitu Pak. Ya, Nah, jadi kalau misalnya begini, kita penelitian nih, penelitian dan ketemu ada, jadi hasil dari GCMS itu kan banyak senyawa gitu Pak. betul. Nah, kemungkinan ada yang retention time-nya itu mungkin tidak setinggi yang senyawa target mungkin begitu. Nah, apakah memungkinkan dengan modifikasi obat kemudian nanti mempunyai peluang yang besar gitu Pak? Jadi kalau misalnya kita mengandalkan untuk senyawa-senyawa yang target itu kan mungkin sudah banyak penelitian. Nah, Betul. kita itu kan kalau S3 kan pengennya untuk mendapatkan senyawa baru gitu ya Pak Hari. Betul. Nah, berarti apakah itu memungkinkan untuk dilakukan derivatisasi atau modifikasi untuk senyawa-senyawa yang sebetulnya peluangnya kecil menjadi lebih besar gitu Pak Hari. Betul. Jadi sangat mungkin ya. Jadi sangat mungkin. Jadi kalau kita punya molekul itu ada dua kemungkinan. Pertama, kita mengikuti sunatullah. Molekul itu sebenarnya diciptakan Allah untuk apa? Nah, kalau ngikutin itu kita ya tinggal ngikutin aja. Tapi kita ngikutin apa aktivitas farmakologinya. Ya, jadi misalnya sebenarnya molekul itu diciptakan Allah untuk analgetik misalnya, tapi kita memaksakan anti kanker. Nah, sekarang kalau kita mau ngikut sunatullah analgetik misalnya ya kita tinggal ngikutin dia. Tapi kalau kita mau jadi efek yang lain, kita harus memodifikasi molekul dan itu sangat mungkin ya. Dengan bantuan HKSK nanti kita prediksi gugus apa yang sangat berperan untuk efek yang kita kehendaki. Ya, jadi itu sangat mungkin ya. Dan pesan saya kalau dari bahan alam jangan lupa kita cek di PubChem ya, karena di PubChem itu sudah banyak sekali sampai ribuan yang dipatenkan. Misalnya andrographolaid, kita masuk ke PubChem biasanya udah banyak sekali patennya. Nah, jangan sampai kita meneliti yang sudah diteliti orang. Nah, seperti itu. Bagaimana? Bisa? Ini Pak Hari. Ya. Kan kalau kita punya kemauan, kita punya niat untuk mengembangkan itu. Nah, terus dasar pertama kali yang harus dipahami supaya kan mau menambahkan senyawa apa gitu. Itu kira-kira dasarnya apa gitu yang harus dipahami. Yeah. Apakah kita memang murni coba-coba atau bagaimana gitu. Ya. Jadi pertama kita harus memperkuat kimia organiknya ya, kimia organiknya. Kemudian nanti kira-kira bisa nggak ngerubah gugus atau mereaksikan gugus yang ada di situ. Nah, jadi bisa dimulai dari reaksi yang sederhana, misalnya dibuat ester misalnya, atau dibuat amina atau bagaimana.
Kemudian bisa juga nanti digabungkan dengan molekul lain seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ya, bisa, terima insya kasih Allah Pak. bisa. Kebetulan ini, Oke. kebetulan nanti malam itu saya kebetulan kemarin dapat WA dari ini, dari dokter ya, dari FKUI ya. Beliau itu sedang S3. Dengan S3 terus, Pak Heri saya mau privat. Oh iya, boleh. 5 kali 2 jam. Nah, jadi kita langsung fokus ke masalah beliau. Beliau punya apa? Oh, saya punya jurnal ditolak tapi terus gini-gini bagaimana? Oh, baik, nanti kita diskusikan. Jadi ada beberapa yang ini privat sama saya juga begitu ya. Jadi bisa. Ada yang privat, ada yang semi privat ya. Yang kemarin itu semi privat ada dari profesor dari Unterta ya. Unterta itu Sultan Agung Tirta yang saya, Banten ya. Ada Profesor Eka di sana ya. Jadi beliau ikut semi privat ya. Kalau semi privat itu 5 orang, minimal 5 orang, tiap orang boleh ngajukan topik 2 jam. Jadi kita bahas ya. Jadi ada juga yang kemarin dari industri. Saya mau ikut Pak Hari, udah 5 ya, nggak apa-apa lah. Jadi tambah 6 jadinya. 6 kali, jadi kalau 6 berarti 6 kali 2 jam gitu ya. Jadi beliau yang ngasih tahu saya kalau bener Pak Hari ngambil uang sekarang nggak gampang, masa uang sendiri? Iya Pak Hari katanya. Saya ngambil uang kok gampang ya, uang Pak Hari dikit soalnya. Ngambil di ATM 5 juta gitu bisa sehari. Ini saya ngambil 1 miliar itu nggak susah Pak Hari sekarang. Oh iya, iya katanya. Benar berarti, benar. Uang sendiri iya, apalagi uang orang lain. Uang sendiri ngambil 1 miliar itu nggak gampang sekarang. Oh gitu. Nah kalau 500 miliar apalagi, kalau 1 triliun apalagi. Waduh, alamat ini. Jadi saya udah setahun ini investor saya mau ngambil uangnya sendiri nggak berhasil ini. Nggak banyak sih, cuma berapa ya? Mungkin 500 miliar atau 1 triliun gitu. Tapi katanya wah nggak ini Pak Hari masih satu direktur mandiri yang nggak mau katanya. Waduh. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa? Kalau ada yang bertanya di grup juga boleh ya. Jadi misalnya saya punya masalah ini bagaimana garis besarnya bisa ya. Jadi kita belajar bareng ya. Saya yang terakhir ini dari Unila ya. Unila Bu Yuli publikasi bareng saya. Alhamdulillah udah accepted ya. Jadi kalau yang mau ada yang mau kerja sama silahkan ya. Mau kerja sama publikasi nanti saya bantu docking atau kerja sama riset gitu. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Jadi nanti saya kirim linknya ya, linknya yang HKSA ya. Mungkin 6 kali pertemuan ya. Jadi pas nganggur gitu bisa diputer bagaimana cara bikin molekul di hipercam misalnya, ada semua di situ. 6 kali 2 jam kalau nggak salah ya. Kelas online HKSA. Ada lagi pertanyaan? Pak Hari untuk mungkin apakah nanti kita akan praktek misalnya docking atau apa gitu Pak Hari, apa yang perlu kita siapkan misalnya nanti sebelum pertemuan berikutnya gitu supaya nanti lebih langsung kita coba-coba ngoten Pak Hari. Boleh. Jadi nanti pertemuan ketiga minggu depan, sebelum pertemuan ketiga saya kasih video-video dan software. Nah, nanti masing-masing bisa praktek ya. Masing-masing bisa praktek kalau mau presentasi contoh misalnya boleh. Misalnya Bu Indah atau Bu Nur mau memvalidasi target molekul, softwarenya nanti tak kirim di grup nanti, bisa nanti ya. Jadi meniru yang ada di video saya. Preparasi protein, replikan, kemudian runningnya gimana. Boleh, nanti kita yang ketiga
Jadi yang ketiga nanti saya kirim software sama video-video, kemudian pas pertemuan itu nanti ada mungkin salah satu atau dua peserta yang praktek gitu ya, praktek docking gitu. Mencoba aja, Pak. Ya mungkin nanti Boleh coba kita sebelum pertemuan kita bisa coba, coba-coba bareng-bareng dulu, nanti kalau ada kendala boleh waktu kuliah bisa langsung tanya-tanya Pak Hari. ya, boleh. Ya, Kalau matur kalau nuwun, Pak boleh Hari. itu mencoba membuat senyawa baru gitu Pak. Jadi misalnya ada senyawa apa gitu terus ditambahkan gugus apa gitu yang tadinya mungkin apa eh, apa sedikit peluangnya sebagai obat gitu setelah dimodifikasi bisa peluangnya lebih besar gitu. Jadi kalau didokingkan itu kemampuannya lebih besar gitu. Oh iya, Mungkin begitu bisa, Pak Hari. bisa. Dan itu pernah saya sekamar seruang sama profesor ya. Sekarang udah almarhum Profesor Kuswandi. Jadi profesor itu nengok saya, kok Pak Hari kok enak sekali ya. Desain molekul enak sekali. Terus dia bilang gini, saya punya ide Pak Hari, apa itu? Mengawinkan bahan alam dan bahan sintetik. Oh boleh. Nah, jadi terus dia membuat ide, gimana Pak Hari kalau asam galat itu kita reaksikan dengan 6 apa dari penisilin gitu untuk anti kanker misalnya. Terus maksudnya apa? Saya bilang, maksudnya apa? Maksudnya Pak Hari itu memprediksi kira-kira kalau saya ngereaksikan asam galat dengan 6 apa itu jadinya apa gitu, terus didokingkan sekalian, terus dia ngasih tugas saya banyak sekali ya, terus saya kerjakan banyak sekali gitu ya. Nah salah satunya kalau nggak salah asam galat. Nah masalahnya apa? Asam galat itu kan OH-nya ada 3, padahal dia yang akan diserang itu OH-nya 1. Nah terus saya bikinkan ini loh, molekulnya itu seperti ini, nanti hasilnya lebih bagus dari asam galat untuk anti kanker. Oke. Ya, udah itu toh. Terus dia bikin, saya kan desainnya, dia yang bikin molekul. Wah, ternyata apa? Ternyata dia diskusi dengan ahli sintesis. Ini untuk membuat ini itu nggak gampang ini karena OH-nya ada 3, harus dilindungi dulu yang 2. Akhirnya apa? Dapat reaksi 7 langkah, 7 langkah reaksi. Nah, dia dibawa ke Jerman. Ya, karena di Jerman itu dia sambilan, jadi sebenarnya ke Jerman itu dia meneliti yang lain, tapi alatnya rusak, terus dia punya bahan tadi didandakin di sana. Terus disintesis di sana di Jerman, 7 langkah itu ya. Nah, disintesis di Jerman itu spektranya boleh dibawa pulang, hasil molekulnya nggak boleh. Nah gitu ya. Jadi memang desain molekul itu gampang-gampang susah ya. Terutama yang itu, yang banyak, misalnya 3 OH kita hanya pengen mereaksikan yang 1 OH, berarti 2 OH-nya harus dilindungi dulu, itu langkahnya nanti bisa panjang. Nah seperti itu ya. Jadi nanti bisa itu ya, bisa bahan-bahan alam itu bisa dicoba ya. Misalnya asam galat, terus apa yang mudah-mudah aja gitu ya. Nanti dibuat apa ester atau apa gitu, nanti terus dicoba didokingkan asam galatnya asli dengan setelah diesterifikasi gimana dokingnya. Nah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hari. Baik. Ada lagi? Ya ini karena waktunya habis, saya mungkin nanti saya kirim video aja ya, yang itu cara apa mencari persamaan garis HKSA itu apa yang dipencet itu di video saya aja di YouTube saya. Nanti saya carikan linknya. Oke, Pak Hari. Baik, kalau gitu bisa kita akhiri. Oke, Pak Hari. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Baik, kalau gitu kita sepakat ya nanti pertemuan ketiga. Sebelumnya saya kasih software, kemudian saya kasih video, kemudian pas pertemuan nanti ada beberapa peserta yang demo ya, kira-kira mempraktekkan sudah bisa belum begitu. Baik, Oke, Pak kalau Hari, gitu, siap. Matur ya, nuwun. baik kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua sudah selesai. Kita masih 1 kali lagi ya. Iya, Iya, Pak. Pak Hari, masih. Baik kalau Semoga gitu. cukup waktunya ya, Pak. Ya, amin. Kalau nggak cukup lihat video saya ada 300 video 2 jam ya. Bisa berapa menit. Iya. Baik kalau
begitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Hari. Pak Hari. Makasih Pak Hari. Sami, monggo-monggo. Oke. Lift ya, Izin Pak. keluar Pak. Monggo-monggo.